Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan mempelajari pelajaran yang sangat penting, yaitu Al-Qur'an hadis ya. Dan materi pada pagi hari ini tentang hadis ya, meninggalkan keraguan-raguan. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya silahkan dibuka ya bukunya di pelajaran Al-Qur'an hadis ya, tentang hadis meninggalkan keraguan-raguan ya, hadis arba'in yang ke-11 ya. Baik, Pak Arif bacakan dulu ya, kalian bisa ikuti setelah Pak Arif ya. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ya. Jadi kalian sebelum memahami hadis ini, kalau bisa kalian baca terlebih dahulu hadisnya ya, supaya kalian lebih memahami hadisnya. Ya, baik, sekarang Pak Arif artikan ya. An Abi Muhammad ya, dari Abi Muhammad ya. Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, dan dari Hasan Hasan ini adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Hasan bin Ali ibn Abi Thalib ya. Sibti Rasulillah ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi, dan kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, meridhai Hasan dan juga bapaknya Ali. Qala ya, Hasan berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Apa? Da' ma yaribuk, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu ya. Ila ma la yaribuk, pada apa-apa yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi ya, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi wa qala, dan Tirmidzi berkata haditsun hasanun sahih ya, hadisnya hasan sahih. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita ke isi kandungan hadisnya. Ya, pertama di sini ya, hadis ini diriwayatkan oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kesayangan beliau, yaitu siapa tadi? Hasan bin Ali ya, ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma ya. Hasan ya, anaknya Ali bin Abi Thalib ya. Jadi sahabat Nabi yang kalian kenal Ali bin Abi Thalib ini punya anak ya, namanya Hasan ya. Dan Hasan ini cucu dari Rasulullah. Kenapa cucunya? Karena Ali ini menikah dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama siapa? Fatimah ya. Nah, dia bernama Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya. Nah, cucu beliau ini yang dan kesayangan beliau adalah namanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya. Beliau dilahirkan pada bulan Ramadan ya, tahun ketiga Hijriah ya. Kemudian Hasan ini ya, di antara keutamaannya yang disebutkan oleh Nabi SAW ya, beliau adalah pemimpin pemuda penghuni surga ya, Sayyidu Syababi Ahlil Jannah ya. Jadi di antara keutamaan Hasan ini adalah beliau adalah pemimpinnya para pemuda penduduk surga, Masya Allah ya. Kemudian keutamaan yang lain adalah ya, bahwasannya ya,
beliau adalah orang yang telah mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin yang berperang. Ya, jadi pada waktu zaman dahulu, ya ternyata ada dua kelompok kaum muslimin yang berseteru, ya saling bertengkar, saling bertikai, saling berperang. Nah, dua kelompok kaum muslimin ini didamaikan oleh siapa? Oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini termasuk keutamaan yang sangat agung, ya. Karena mendamaikan orang itu bukan hal yang mudah, apalagi ini dua kelompok besar kaum muslimin yang saling berperang ketika itu, ya. Nah, di antara faidah dari hadis ini yang pertama yang bisa kita petik adalah hadis ini berisi ajaran untuk meninggalkan perkara yang ragu, ya. Karena keraguan-raguan berasal dari syaitan, ya. Jadi kalau kalian yang mendapati suatu perkara yang ragu nih, kalian nggak tahu perkara tersebut boleh atau enggak, halal atau haram, ya, maka apa yang kalian lakukan? Tinggalkan, sebagaimana sabda Nabi, da' ma yaribuk, ya. Ya, tinggalkan apa-apa yang meragukan kalian, ya. Nah, kenapa hal yang meragukan ini harus ditinggalkan? Ya, karena keraguan-raguan ini datangnya dari siapa? Dari syaitan. Ya. Kemudian faidah yang kedua, ya, hadis ini menunjukkan bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasannya, ya, Nabi SAW itu tidak berbicara dari hawa nafsu beliau, namun itu adalah apa? Adalah wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan melalui lisan Rasulullah SAW. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Dan tidaklah Nabi kita Muhammad SAW berbicara, ya, dari hawa nafsunya, ya, melainkan apa? Itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi kita, gitu. Kemudian, ya, faedah yang terakhir, dan ini faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, tentunya faedah dari hadis ini banyak sekali, ya. Namun kita cukupkan dengan 3 faedah saja. Dan hadis ini juga merupakan poros ketakwaan, ya. Jadi hadis ini adalah poros ketakwaan, ya. Kenapa? Karena orang yang bertakwa pasti akan meninggalkan perkara-perkara yang belum jelas hukumnya, ya. Jadi yang namanya orang bertakwa itu bagaimana sih? Ya, orang yang bertakwa itu senantiasa melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, ya. Dan ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang dia ragu-ragu, ya, maka dia lebih baik meninggalkan hal tersebut, ya. Karena apa? Karena dia khawatirkan kalau dia mengerjakannya ternyata dia jatuh ke dalam sesuatu yang haram, ya. Sehingga orang yang bertakwa adalah, ya, tidak hanya dia meninggalkan yang diharamkan, namun juga dia meninggalkan apa? Sesuatu yang dia ragu-ragu, ya, tentang hukumnya halal atau haram. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan yang bisa Pak Arif jelaskan tentang hadis ini, ya. Semoga penjelasan ini bisa kalian fahami dan juga tentunya kalian amalkan, ya. Silakan bertanya apabila ada hal-hal yang belum kalian fahami, ya. Pak Arif mohon maaf apabila ada salah kata, ya. Pak Arif tutup dengan bacaan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.